Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwisti Nurlaili dengan NIM E2019-3065. Di sini saya dari kelompok 1 sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang tujuan pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Baik, langsung saja. Tujuan dari pemeriksaan jangka panjang adalah untuk menentukan apakah yang pertama terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka panjang. Ada beberapa ciri internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka panjang. Yang pertama itu ada perolehan liabilitas jangka panjang harus mendapat persetujuan dari pejabat perusahaan berwenang atau berupa notulen rapat. Selanjutnya yang kedua yaitu liabilitas jangka panjang harus dibayar kembali dalam mata uang asing. Yang ketiga yaitu perusahaan yang menjual obligasi sebaiknya menggunakan independen trust untuk mengadministrasikan obligasi yang beredar, mengurus pembayaran bunga obligasi, dan mengurus pelunasan obligasi yang jatuh tempo. Selanjutnya yang kedua yaitu liabilitas jangka panjang yang menjadi kewajiban perusahaan sudah dicatat seluruhnya per tanggal laporan posisi keuangan dan diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Maka seluruh liabilitas jangka panjang perusahaan sudah dicatat dan dilaporkan seluruhnya dalam laporan keuangan. Jadi jangan sampai ada yang belum tercatat. Misalnya ada utang untuk pembelian mesin, maka harga mesin tersebut harus dicatat sebesar nilai tunainya. Selanjutnya yang nomor 3, liabilitas jangka panjang yang tercantum di laporan posisi keuangan betul-betul merupakan kewajiban perusahaan. Jadi jangka panjang yang diperoleh perusahaan dari pihak ketiga dan dilaporkan dalam laporan perusahaan betul-betul digunakan untuk kepentingan membiayai kegiatan operasi perusahaan. Selanjutnya yang nomor 4, liabilitas jangka panjang yang berasal dari legal claim atau aset yang dijaminkan sudah diidentifikasi. Jadi jika ada kewajiban yang berasal dari tuntutan hukum yang sudah pasti, kewajiban tersebut sudah dicatat oleh perusahaan dan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya yang nomor 5, liabilitas jangka panjang dalam valuta asing per tanggal laporan posisi keuangan sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal laporan posisi keuangan, dan selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Selanjutnya yang nomor 6, biaya bunga dan bunga yang terutang dari liabilitas jangka panjang serta amortisasi dari premium atau diskon telah dicatat per tanggal laporan posisi keuangan. Maka auditor harus mengecek dari perhitungan pembebanan bunga dan amortisasi premium atau diskon obligasi. Selanjutnya yang nomor 7 yaitu biaya bunga liabilitas jangka panjang yang tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan betul telah terjadi, dihitung secara akurat dan merupakan beban perusahaan. Jadi biaya bunga yang tercantum di dalam laporan laba rugi betul-betul merupakan beban perusahaan, bukan beban dari perusahaan lain yang dijadikan beban perusahaan untuk tujuan tertentu. Selanjutnya yang nomor 8 yaitu ada semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi bank default. Bank default maksudnya yaitu pelanggaran terhadap kriteria yang tercantum dalam perjanjian kredit. Misalnya tidak boleh membagi dividen sebelum kewajiban kepada bank dilunasi, tidak boleh mengganti manajer kunci tanpa seizin bank, dan penambahan aset tetap melalui pinjaman harus seizin bank. Nomor 9, bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun yang akan datang sudah direklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Jadi jika ada kesengajaan dari klien untuk tidak mereklasifikasi dengan tujuan agar current ratio perusahaan menjadi lebih baik. Selanjutnya yang terakhir ada liabilitas jangka panjang berikut. Diskon, premium, dan bunga yang timbul sudah dicatat dengan akurat dan diklasifikasikan serta diungkapkan dalam laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.